Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dua sudut pandang, kembali jumpa dengan saya. Dan di sini ada sebuah diskusi menarik ya, rame antara Luga Tambunan dengan Lady Ghost atau hantu wanita. Nah, di sini Luga Tambunan kolaborasi dengan Troy. Ya, kolaborasi yang bagus di saat menjelaskan apa itu konsep Tritunggal Titanium. Karena di sini yang dipertanyakan oleh Lady Ghost adalah silsilah dari Tuhan, yaitu Yesus. Nah, bagaimana keseruannya? Simak aja diskusi ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Iya, ruginya kita di mana kalau kita tidak menyembah Yesus? Ya dibakar lah, Yesus yang bakar. Masuk neraka ya, Bang Luga? Iya, diinjek-injek. Itu aja konsekuensinya. Apa? Itu saja konsekuensinya. Kan ada ayatnya kan, sebab dia harus sekarang dia menantikan semua musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi Apa nanti manfaat? ini kan Bukan begitu abangku, bukan begitu pertanyaan saya. Manfaat bagi kita menyembah Yesus apa manfaatnya? loh, kita udah dikasih makan, udah diciptain, udah diberi kita hidup. Harusnya kita timbal balik dong, menghargai dan menghormati dan menyembah dan mengasihi dia. Hanya itu Kenapa alasannya, jadi kita meskipun nggak ada manfaatnya. Oh iya, Hanya itu dulu lah, alasannya, satu-satu meskipun nggak ada lah, manfaatnya menyembah Yesus. jangan borong. Iya. Pelan-pelan aja Bang, pelan-pelan, santai-santai. Iya. Hanya itu manfaatnya abangku. Ketika kita tidak menyembah Yesus, ketika Ya kita menyembah banyak Yesus, lah. Masa harus saya omongin satu hal? ya yang manfaatnya ini nggak pada perlu. diri saya Ya apa? satu-satu dulu lah jawabnya. Iya, manfaatnya Ya pada kalau diri kau saya. menyembah Jadi, Yesus, ya kau dikasih makan, nggak ditabrak mobil kau nanti. tapi banyak orang yang tidak menyembah Yesus tetap makan. Gimana tuh, Bang? Ya, untuk di dunia kan masih berlaku hukum tabur tuai, tapi nanti ketika waktunya tiba, kan Tuhan masih kasih kesempatan kan? Apakah kamu mau mencari Yesus? Apakah kamu cuek-cuek aja? Nah, kalau jangankan kau sama Yesus, sama preman aja kalau kau songong, apalagi sama Yesus. Iya. Jadi boleh nggak saya Sama menyimpulkan seperti ini? Boleh nggak saya menyimpulkan seperti ini? Yesus itu, maaf kata sebelumnya, Yesus itu gila untuk disembah. Karena kenapa? Ketika saya menyembahnya, saya akan diberikan sesuatu. Ketika saya tidak menyembahnya, saya akan dilempar ke neraka. Ya ngapain ciptaan manusia kalau tidak menguntungkan buat dia? Saya juga ngapain miara ayam Ya, kalau makanya ayam itu itu juga nggak ada pertanyaan gunanya? pertama saya Mending tadi, bunuh. abangku itu Ya pertanyaan sama, saya. Untuk apa Yesus akan bunuh kau. Kalau kau nggak bisa diatur, kau dibunuh. Oke. Aku aja ngeliat kau udah kesel, apalagi Yesus. Ya, ya betul. Jangankan Yesus, aku aja. Iya. Kau kebanyakan ngomong juga udah kesel aku, apalagi dia kan. Pertanyaan saya begini nih. Iya lama-lama nih. Apa Yesus memerintahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dia? Itu. Dan juga tidak ada manfaatnya bagi yang Jangan diperintah. kau yang ngatur. Bukan mulut kau yang ngatur. Kau Ini kalau nggak mau diskusi diatur, kau juga, dibunuh. ini Itu aja diskusi titik. juga. Harusnya Anda siap. Iya, untuk makanya saya ditanya. bilang, ketika kau tidak mau menyembah Yesus, ya kau Sabar, dibunuh sabar, aja, kau. sabar. Mau ngasih Selamat, salam ke Nabi dulu, izin ya, Os. Salam Nabi. Ya, silakan Shalom. Troy. Bang Troy. Bang Troy, Ya, ya, Nabi. rumah lo yang di Medan bisa dipakai nggak? Gue mau. Bisa, bisa Nabi. Bisa nggak? Segalanya untuk Nabi. Bisa ya? Untuk Tuhan. Segalanya untuk Nabi. Haleluya. Oke. Iya. Iya. Oke, Kenapa Bang, nggak ada saya kira ya, menyembah Bang. Yesus? Luga, kenapa tidak menyembah Yesus? Apa gimana? Yang memberikan, kenapa tidak menyembahnya langsung tuh Tuhannya Yesus? Kenapa bukan itu yang disembah? Yesus itu tidak punya Tuhan, itu bapak kandungnya. Itu Gimana bapak sih? kandung. Ngerti nggak sih lo? Artinya ada dua sosok di situ ya, ada dua pribadi situ ya. Dia anaknya sama kayak Iya. Gibran, bapaknya Jokowi sama, nggak ada Iya, persis artinya itu. ada dua sosok di situ, ada dua pribadi. Emang di situ. dua, siapa yang bilang tiga? Aduh, kau Oke, itu satu ada dua. Dua-duanya maha kuasa nggak? Terus, Dua-duanya maha kuasa nggak? Dua-duanya maha kuasa lu nggak? bapak anak itu kan sama kekayaannya, nama juga anak sama bapak. Jadi satu kekuasaan dibagi dua.
Namanya kalau kita konglomerat, anak kita juga udah pasti konglo karena punya anak, punya bapak punya anak, itu kan satu kesatuan, satu keluarga. Yang namanya Maha Kuasa itu tak terhingga kekuasaannya. Bukan kau yang ngatur, Terhingga Yesus itu yang tidak bisa ngatur. dibagi. Kenapa pula jadi kau yang ngatur? Jadi begini loh ya, jika ada dua, jika yang Maha Kuasa itu lebih daripada satu, yang terjadi adalah saling membatasi. Dua-duanya gugur jadi Maha Kuasa. Bukan begitu. Yesus kan sebagai anak, tugasnya tunduk kepada Bapa. Tugas kepada Bapa memberikan sertifikat langit dan bumi atas nama anaknya. Langit, bintang, bumi itu sertifikat udah atas nama anaknya. Dari mana datangnya Yesus ini? Tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai anak Bapa. Dari mana datangnya Yesus ini? Kan ketika Yesus dibaptis, bapaknya langsung ngomong, ini anakku ya. Kurang ajar, ini bukan adikku, ini anakku, anjing, kata Bapak. Yesus adalah anak Tuhan. Karena Yesus adalah anak Tuhan, dan dia punya namanya siapa? Punya sosok, punya pribadi. Kapan datangnya anaknya nih? Maksudnya kan udah datang 2000 tahun yang lalu. Anaknya diciptakan nggak? Dia sudah anak itu bukan dicipta, anak itu setengah dari diri kita, itu namanya anak. Kalau dicipta namanya robot. Artinya begini Bang Luga, pelan-pelan diskusinya. Jika dia tidak diciptakan, artinya tidak ada masa yang mengawalinya. Betul. Ada dua yang kekal di situ. Ada anak, ada bapak. Tiga, satu lagi mamanya, Roh Kudus. Oke, ada tiga yang kekal. Ada tiga yang tidak diawali oleh masa. Anak, Roh Kudus, Victor dan juga tahu. Oke, dengar ya. Udah mulai ada kemajuan. Sebentar. Ada tiga yang tidak berawal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Roh Kudus, ya. Kalau tiga-tiganya tidak berawal, kenapa mesti ada Anak, ada Bapa? Siapa yang ada di situ? Memang sudah dari sononya begitu. Yesus. Jadi Tuhan mendapati dirinya dalam keadaan seperti itu. Yesus itu jadi anak itu ditetapkan, bukan dilahirkan. Memang sudah tiga-tiganya kan, itu kan satu sebenarnya. Satu itu di dalam satu itu terbagi menjadi tiga. Perempuan, Roh Kudus, Yesus anaknya. Memang Tuhan itu memang satu kesatuan, satu keluarga. Udah dari sononya, makanya manusia diciptakan dua keluarga. Pelan-pelan diskusinya, biar paham dulu. Jadi seperti ini, Tuhan yang tidak diawali oleh masa itu mendapati dirinya dalam keadaan seperti itu. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima keadaannya yang seperti itu. Betul? Iya, kan tidak ada lagi yang bisa melawan dia. Tidak maha kuasa dong Tuhannya. Tuhan terkena takdir. Bisa ngelawan dia, masalahnya nggak ada yang bisa ngelawan dia. Kecuali kalau ada yang mengalahkan ya digugurkan. Masalahnya nggak ada. Kau gimana cara berpikir? Perhatikan pertanyaan saya, Luga. Perhatikan. Tuhan yang katanya maha kuasa itu mendapati dirinya dalam keadaan tiga, satu hakikat. Terbagi tiga dia. Dia melihat dirinya ternyata saya ini ada tiga. Kenapa saya bisa seperti ini? Siapa yang membuat saya seperti ini? Enggak ada. Gimana? Memang dia udah ada dari sononya. Makanya gini. Makanya kau jangan gini. Itu Sebentar dulu. Sebentar dulu. Kamu ini jangan terlalu berpikir bebas kayak orang gila. Kalau kau berpikir bebas kayak orang gila, ntar semua kau tanyain. Justru orang gila itu yang banyak menghasilkan kreasi yang banyak. Iya, makanya kan saya udah bilang, Yesus, Bapa sudah tiga-tiganya dari sononya seperti itu. Bagaimana kok bisa begitu? Ya itu kan kita kan tidak mampu, otak kita yang pasti yang udah kita tahu Tuhan kekal. Sampai di situ aja udah cukup. Jangan kau nanya-nanya semuanya, itu nggak ada gunanya kau tanya-tanya. Hancur iman kalau nanya-nanya. Loh, bagaimana ibarat kata ada preman ditonjokin lah misalnya muncung kau berdarah, terus kau tanya kenapa aku berdarah, ya bibir kau udah hancur, itulah intinya. Intinya kau tidak punya kuasa. Yang dikenai takdir itu, yang mendapat takdir nasib itu adalah makhluk ciptaan, bukan Tuhan. Kamu itu ciptaan. Tuhan kalau dipahami jangan seperti terlalu itu, ternyata banyak Tuhan juga dikenai nasib. Kau tuh ciptaan hina, manusia berdosanya kau, kecuali kau Tuhan. Nanya-nanya. Oke, Bang. Udah lanjut. Oke, izin sapa dulu Bang Wasli. Assalamualaikum. Bang Troy, Bang Kwajiro, selamat sore. Selamat sore host, senang mendengar suara host, luar biasa, sehat selalu. Oke, Bang Troy,
dari apa yang disampaikan Luga, Abang Troy setuju atau enggak dengan apa yang disampaikan Luga? Yesus ayahnya Bapa, ibunya Roh Kudus, bukan Maria. Bagaimana? Ya, luar biasa ya. Di sini memberikan pesan buat kita. Ternyata ada dukung-mendukung ya. Sebuah keseimbangan Sang Universe di mana ada yang maskulin sebagai kekuatan dan ada pendukungnya kebijaksanaan dalam Ibu yang suci Hagia Sophia. Jadi di mana dua peran ini, yang satu memberi kekuatan, yang satu memberi ruang untuk hidup, untuk bertumbuh dan berkolaborasi. Nah, ini pesan ini sebenarnya jangan kita ambil dalam mana-mana metafor ya. Dan ini untuk mewujudkan keluarga kerajaan Allah hadir di bumi, di mana bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, pastilah anaknya anak Tuhan. Begitu, host. Boleh tanya, Bang. Itu buku nikah Tuhan di mana, Bang, sama kakaknya gitu? Enggak sebentar Bang. Kan setiap, aduh, ini Nabi hajar dulu Nabi. Begini. Pernikahan itu hanya bisa terjadi ketika orang itu punya mula. Maka akan ada terjadi kapan, ada waktu yang mengikat dia. Kalau Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Jadi dia dari kekal sudah satu sampai kekal satu. Makanya disebut Alfa dan Omega. Jadi Tuhan itu dari kekal, jadi dia tidak punya mula kapan, mana enggak. Kok kayak Wanes itu, Bang Luga? Oke, sedikit. Wanes nggak ada Tuhan perempuan. Wanes tidak ada Tuhan perempuan. Iya, ini persoalannya ada pada ini, Luga. Persoalannya ada pada kuasa itu. Kuasa itu, apakah kuasa itu dibagi 3 atau masing-masingnya berkuasa? Masing-masingnya berkuasa atau satu? Nah, pertanyaannya bagus nih. Pertanyaannya bagus nih. Sama seperti laki-laki dan perempuan. Laki-laki modalnya sperma. Perempuan modalnya sel telur. Jadi sama-sama punya andil. Jadi ketiganya ini sama-sama punya andil. Yesus dia sumber terang. Bapa bukan sumber terang. Jadi Bapa butuh terangnya Yesus. Betul. Bapa itu dia berpikir, intelijensi, ngatur, ngajar, menciptakan. Enggak. Masuk akal. Kalau yang dibilang Bang Luga ini masuk akal. Aku udah ku dengar berapa banyak orang memaparkan konsep Tritunggal, satu pun nggak ada yang masuk akal dan gampang dibantah. Tapi yang punya Bang Luga ini hampir-hampir nggak bisa kita bantah loh. Masya Allah. Berkembang. Dia konsep dia berkembang. Aku itu akui. Berkembang. Nanti kami ngopi di Medan sama Bang Saiful. Jadi tolong dicari warung kopi yang keren Bang Saiful, yang ala India. Aman lah. Ya, yang dekat-dekat Parang Bulan itu Bang, ada BPK-nya di situ. Iya. Aku posisi masih di Selangit ya. Saiful jangan apa ya Saiful. OTW jangan ngopi. Pokoknya sampai Medan Abang aman. Oke, Bang Luga, sedikit. Oke, satu lagi. Bang Luga ini hobi ngopi dekat daging bebong ya, Bang Epul. Aduh, itu nggak bisa laku. Jangan gitu, nggak boleh. Tiga Tuhan itu sekarang. Saya tambahin dikit lagi, Bang. Bang, saya tambahin dikit lagi, Bang. Oke, nanya. Kenapa kuasa kealahan itu bukan ada pada Bapa, bukan ada pada Anak, tetapi ada pada Roh Kudus? Ini sama seperti konsep laki-laki dan perempuan. Kenapa rahim itu dititip di perempuan? Kenapa rahim itu nggak didobel aja di laki-laki? Ada penis, ada rahim. Kenapa harus di perempuan? Supaya laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan. Demikian juga kealahan, Bapa itu intelektualnya. Jadi dia yang mengatur, memimpin, mengarahkan, mengajar. Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Pengajaranku bukan dari diriku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Tapi kalau soal masalah perang, sebentar, satu lagi Bang. Iya, sebentar. Yang lain belum nangkap, sebentar. Roh Kudus inilah sumber kuasa. Makanya ketika Yesus membuat mujizat, coba saya tanya Bang Itifatul, Yesus itu membuat mujizat pakai kuasa A, Bapa, B, Roh Kudus. Coba Abang jawab. Kuasa Bapa. B. Itu salah kan? B. Salah, B. B. Roh Kudus. Makanya Bang sekolah. Oke. Bapak nggak punya kuasa seperti itu. Bapak cuma punya intelijensi. Ini pelan-pelan aja ya. Betul. Artinya Bapak dan Anak ini bergantung sama Roh Kudus. Apa?
Bapak dan anak ini bergantung kuasanya pada Roh Kudus. Bapak dan anak ini bergantung Iya, kuasanya pada. Bapa. Kalau soal kuasa, Bapa dan anak bergantung sama Roh Kudus. Tapi kalau soal kepintaran, Roh Kudus sama anak bergantung sama Bapa. Iya. Paham? Gitu. Iya, paham. Udah. Bang Luga. Kalau Yesus puasa itu untuk apa ya Bang Luga? Ya itu dia kasih contoh Puasa. lah sama umatnya. Iya. Gini, Yesus kan gini. puasa. Gini. Gitu. Mana Bang? Gini, kalau Yesus menciptakan langit dan bumi bisa, mengusir setan terlalu kecil buat dia. Cuma ada satu hal yang sulit dia lakukan tapi harus dia lakukan, yaitu puasa. Di surga kan makan mulu orang. Kita fokus sama Roh Kudus yang Maha Kalau Kuasa. di Biar dulu Bang Luga jelasin dulu. Diam dulu teman-teman. Silakan Bang Luga. Lanjut. Mengenai puasa tadi, Bang Begini, Luga lagi. kalau masalah menciptakan langit dan bumi, dia cuma cukup ngomong, jadi, semua jadi. Nah, kalau masalah dia mengusir setan, itu terlalu kecil buat dia. Tapi yang sulit buat yang dilakukan oleh Tuhan cuma satu. Pertama, bisa nggak dia rela mati? Oh, itu susah banget bagi Tuhan. Mana ada Tuhan yang mau mati? Coba cek, Tuhan Nggak ada mana Tuhan yang pengen bisa mati. Nggak ada, cuma Yesus Kristus doang. Makanya kelebihannya Yesus daripada Bapa, Yesus itu berani mati, Bapa tidak. Itulah Patutlah kelebihan Bang, Yesus. selama ini aku nggak tahu itu alasannya. Betul loh. Iya. Maksudnya orang Kristen kan Makanya selama ini kan. selalu bangga. Enggak, Tuhan hubungannya kami sama mati puasa gitu kan. apa, Bang Luga? Sebentar, Hubungannya sebentar. dengan puasa tadi, Filipi Bang 2. Luga. Nah, Tidak ada Tuhan yang berani mati bagi umatnya, tidak ada. Betul, Atau betul, berani betul. mati. Karena mati itu serem loh. Mati Iya, itu iya. kepala kau dipotong itu ngeri banget. Tapi yang makanya dibilang di Filipi 2 ayat 9, walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah, bukan Iya, satu milik mengosongkan yang harus diri. dipertahankan, melainkan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut yang seluruh yang di sorga, di bumi, dan di Di bawah bumi. situ kuncinya Bang, di situ kuncinya. Ngeri. Enggak, maksudnya selama ini aku diskusi sama orang Kristen, aku bingung kok dia bangga Tuhannya mati. Rupanya karena itu Iya. ya. Cuman Salah satunya, Yesus yang mati ya. sebelum menuju mati biasanya lapar. Ketika Yesus puasa, sebentar Bang. Ketika Yesus puasa 40 hari, menarik nih, percobaan menarik. iblis Lanjut. ada. Apakah iblis mengatakan, "Oi, aku akan mengajari kau cara mengusir setan"? Yesus jagonya mengusir setan. Tapi iblis tahu apa yang paling bisa. Apakah ketuhanan bisa gagal? Sebenarnya bisa. Tapi sayangnya Yesus menang. Makanya iblis datang dengan segala, jangan salah, iblis itu orang nomor 2 loh. Orang nomor 2 setelah Tuhan. Makanya ujiannya yang paling ngeri apa? Jadikanlah batu ini menjadi roti. Itu dalam kondisi lapar loh. Kalau Yesus hilang, itu maka ketuhanan gak ada lagi. Yang Tuhan adalah Lucifer. Ya, Tapi Yesus berkata, Lanjut, Bang, juga manusia ya, lanjut ya. bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Jadi di situ Yesus menang, puasa dan kematian. Melengkapi ya, boleh. Iya. Melengkapi kayak tadi. Enggak, saya mau tanya begini juga. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa pada diriku sendiri. betul. Nah, jadi Betul. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa pada dirinya sendiri. Apakah Kalau dia nggak ada punya kuasa kuasa? dari Roh Kudus nggak bisa. Kalau ya, Iya, jadi saya jawab. Yesus Iya, itu jadi- tidak sepintar Bapa. Sebentar. Bapak, saya jawab dong. Udah stop. Ya iya, jawab aja Bang. nggak Yesus apa-apa. itu tidak lebih pintar dari Bapak. Bapak itu lebih pintar dari Yesus. Hmm. Ya, makanya Yesus mengakui bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Bapa. Tapi ada satu hal kelebihan Yesus yang tidak dimiliki oleh Bapa. Yaitu Yesus berkata, dia berani ngomong, akulah terang dunia. Itu kelebihannya Yesus dibanding Bapa. Karena yang membuat alam semesta ini bersinar, bintang-bintang bersinar, itu bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tetapi Yesus. Makanya Yesus itu Tuhan. Karena Bapa tidak punya cahaya di dalam dirinya, Ya, sehingga dia ya nggak boleh gitu dong Bang, nggak boleh ketawa dong. Kita kan Nanti tanya, nggak boleh itu gitu, jawabannya. Nabi loh, ini yang ngomong Nabi loh. iya, iya. Kenapa Kita Yesus kan nggak nanya. ngomong Bapakku lah terang dunia? Kenapa Yesus nggak ngomong Bapakku lah terang dunia? Tapi kalau masalah pengajaran, ajaranku bukan berasal dari diriku, Yesus terus terang.
Tapi kalau soal terang, ketika Yohanes melihat Yesus di Pulau Patmos, itu wajahnya lebih terang dari matahari. Terus di Wahyu pasal 22 dikatakan, sebentar, sabar. Yang menjadi lampu di sorga itu ada anak domba. Berarti makanya Yesus itu adalah Tuhan cahaya. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan api, Bapa Tuhan intelektual. Paham? Makanya Roh Tritunggal. Kudus yang Tuhan api, Bang. Kan kuasanya ada di dia, Pak. Bukan yang pernah Api itu jadi berkuasa. api Tuhan Bapak kan? Waktu bicara Bukan. sama Musa. Wahyu 4 ayat 5. Wahyu 4 ayat 5, dan di hadapan tahta itu ada 7 obor menyala-nyala, dan itu Allah. Jadi gini, Yesus ini juga ada apinya, tapi kan apinya berasal dari Roh Kudus. Bapak juga ada apinya berasal dari Roh Kudus, seperti itu. Enggak, saya tanggapi terbanyak Pak. Ya. Ya, saya tanya, saya tanggapi enggak. Enggak begini enggak. Di dalam Yohanes 10:30, Yesus mengatakan, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan Bapa, jangan kamu percaya kepadaku, kata Yesus. Berarti di situ siapa yang lebih tinggi, Yesus atau Bapa? Bapa lebih tinggi, betul. Tetapi kan posisi Yesus ini adalah anak kandungnya, bukan nabi. Nabi terlalu jauh di bawah, masuk jurang itu. Jangan terlalu menganggap nabi itu tertinggi. Anak itu udah berada di sebelah kanan Bapak, itu duduk berdampingan kayak orang nikah. Bapak di Bapak sebelah, Yesus sebelah, udah selevel dia. Nabi itu masih jauh. Kalau di surga ada perkawinan anak domba, itu maksudnya gimana, Bang Luga? Nah, itu perkawinan secara roh, karena pada dasarnya kan roh yang kita pun laki-laki dan perempuan kalau nggak ada tubuh kan sebenarnya ya percintaan gitu kan. Jadi itu perkawinan secara rohani. Nah, jadi di surga ada kawin mawin ya, Bang Luga? Tidak. Kalau secara laki-laki dan perempuan, manusia tidak ada yang kawin, termasuk malaikat nggak ada yang kawin. Jadi yang kawin itu adalah secara roh, itu pun dalam tingkat kerohanian tertentu. Maka disebut mempelai Kristus. Nah, tapi kalau Bapa dan Roh Kudus itu Bapa dan Roh Kudus itu kawin. Jadi kawin itu adalah hadiah bagi mereka yang sungguh-sungguh imannya. Nah, kalau manusia-manusia biasa yang nggak punya upah apa-apa ya nggak kawin. Waalaikumsalam. Malaikat aja nggak kawin kok. Ya, gitu ya. Malaikat aja nggak kawin. Saking mahalnya perkawinan itu. Iya. Luga masih ada Luga ya, Abang Luga ya. Tahu ganteng aja dia. Jadi ternyata yang maha kuasa itu hanyalah Roh Kudus. Yang maha kuasa itu Roh Kudus. Tuhan ataupun hamba, Bang. Bang Luga. Kan gini, satu-satu Yesus ini Tuhan ataupun hamba. Yesus anak kandung tuh ahli waris, anak Lim Silyong, Antoni Salim, itu anak kandungnya, bukan jadi pembantunya. Gelar. Saya minta gelar, Bang. Saya minta gelar. Dia hamba atau Tuhan, gitu saja. Tuhan Abraham, Ishak, Yakub, begitu. Iya, betul. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Oh, begitu. Jadi, Bang, coba baca di Kisah Para Rasul 3:13. Silakan langsung baca. Biar nggak terlalu lama, langsung aja dibaca. Saya punya pendek itu, Bang. Allah itu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan nenek moyangnya telah memuliakan hambanya Yesus. Nah, di situ Yesus adalah hamba, Bang, dimuliakan oleh Allah. Oke, gini, Bang. Gini ya, hamba ini ketika Tuhan ingin menjadi manusia direndahkan serendah-rendahnya. Di dalam Filipi 2 ayat dikatakan, dalam kesetaraannya dengan Allah, ia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Jadi Yesus ini bisa dibilang menyamar seperti hamba, sehingga orang sampai menyalibkan dia karena orang nggak kenal dia. Makanya dia dibilang mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba itu bisa terlihat dari berapa banyak duitnya. Kalau ada pembantu 200 triliun, itu bukan hamba lagi namanya, itu udah bos. Jadi
Iya. Oke. Tapi kalau ada pembantu duitnya 200 triliun, kemungkinan besar dia nyamar. Makanya dijelaskan dalam Filipi 2, walaupun dalam rupa Allah, bukan sesuatu yang milik harus dipertahankan, melainkan mengosongkan, menyamar, dan mengambil rupa seorang hamba. Paham nggak? Nggak paham juga ya. Nerakalah. Tapi Yesus disalib, sebenarnya disalib atau tidak Bang Luga? Disalib. Disalib. Betul. Iya. Oke. Itu menurut saya pembahasan yang tidak terlalu penting. Karena ketuhanannya itu udah dahsyat. Ya, sebentar ya. Silakan. Ya. Ini Jadi ada ya, kita ya. boleh minta pendapat teman Kristen yang lain nggak ya? Ada Ya, teman sebentar Kristen saya mau lain nanya lagi. dulu Bang juga. Iya, kamu tanya yang pinter-pinter lah, jangan kau Iya, tanya iya. sama orang-orang stres juga. Iya. Begini. Ternyata Masuk, Pak Eko. ternyata yang Maha Kuasa itu adalah Roh Kudus. Bahkan Bapa dan Anak pun bergantung padanya. Iya, tapi Roh Kudus itu punya suami, suaminya lah Bapa. Itu tetap lebih Iya. tinggi karena dia lebih pintar dari Roh Kudus. Ya. Oh, jadi Kuasa Maria sama dua kepintaran laki lebih itu. mahal mana sih? Kuasa Iya. dengan kepintaran Enggak. lebih mahal mana? Iya, sekarang pertanyaan Kuasa lah. saya Dua suami lah begitu. Bang Luga, ada di mana Roh Kudus sekarang? Roh Kudus dia ada di jalan semesta lah, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di Berarti tengah-tengah nggak ada kita juga ada dia. Iya, berarti nggak ada bentuknya. Perempuan. Bukan Dia pribadi, perempuan. bukan sosok Dia ya. perempuan. Lah, Dia kenapa? perempuan. Kenapa bisa? Roh Kudus ini punya bentuk nggak? Perempuan, Iya, raksasa. 410 ya. Bagaimana sesuatu yang punya bentuk, apalagi bentuknya seperti perempuan, dikatakan ada di mana-mana? Bagaimana itu bisa terjadi? Oh bisa, kau aja dilahirkan dari perut mama kau kok, dari kecil, dari setetes darah kok sama sperma, kecil banget itu sperma itu. Oh, Enggak, dia dari perut mama kau itu dia. maksud saya. Roh Kudus ini punya Iya, sama itu, cara bentuknya kerjanya sama. perempuan, tapi dia Punya. dikatakan Maha Kuasa dan ada di mana-mana. Maksudnya gimana tuh? Misalnya kalau Roh Kudus saya masukin ke dalam mobil, di luar mobil ada Roh Kudusnya nggak? Ada. Ada dua dong. Yang menjadikan langit dan bumi ini Roh Kudus, yang menciptakan kau bisa bernapas tuh Roh Kudus. Iya, itu pernyataan, itu klaim. Nah, sekarang Roh Kudus yang bentuknya seperti perempuan ini saya masukin ke dalam mobil. Di luar mobil ada Roh Kudusnya nggak? Jangan cepat-cepat mengatakan ada. Kamu nggak bisa memasukkan Roh Kudus ke dalam mobil. Kamu siapa sih? Oke. Ketika Pak dia Eko. masuk ke dalam Surga dan rumah, di bumi Roh di luar Kudus rumah juga ada ada. nggak? Ketika dia Udah Roh Kudus dijawab, ini yang kamu Maha jangan Kuasa ini ulang-ulang, masuk udah ke dalam dibilang rumah, di luar semesta rumah itu ada. ada nggak? Ada. Aku punya udah pertanyaan ada. Udah berat jadi banget nih ulang. Bang Luga. Pertanyaannya Ada. berat banget nih Bang Luga. Jadi Oke, sebenarnya lanjut. surga itu ada di mana sih Bang Luga? Ya, gimana? Surga itu ada di mana sih Bang Luga? Di atas. Di atas. Oh, jadi waktu itu Bang Luga Nah, naik di ke atas atas bumi, gitu. naik ke atas, lewat bintang-bintang, galaksi Bima Sakti naik terus ke atas, galaksi Andromeda lewat naik ke atas terus, baru nanti ketemu pintu terbang. Oh gitu ya. Itu Di bentuk atas ya, ya? bentar. Itu surga apa kuasa? Kalau di dunia Itu nggak ada gerbangnya. surga ya Bang Luga ya? Selama kita hidup di dunia ini ada surga nggak Bang? Abang Ya Luga. kita masih hidup di bumi, cuma Di kan bumi suasana surga. Bisa. Oh. Jadi di dunia ada surga juga. Bumi itu miniatur surga. Bumi itu contoh? miniatur surga. Surga ya. Surga itu yang aslinya kita ini miniaturnya. Oke. Contoh merasakan surga di dunia kayak gimana Bang Luga? Itu cuma perasaan. Surga itu tempat. Perasaan boleh-boleh aja senang, tapi tempat itu di atas, bukan di bumi. Kau harus terbang, harus ada yang bawa, harus bawa malaikat atau Roh Kudus. Itu tempat. Tempat Tuhan bertahta. Terakhir pertanyaanku begini Bang. Kalau kita selamat di dunia dan di selamat di dunia dan di akhirat di surga, jadi di dunia itu supaya selamat dan di surga juga selamat, itu seperti apa Bang Luga? Harus percaya Yesus anak tunggal Allah dan Tuhan, itu kuncinya. Kalau cuma masih nabi-nabi udah, campakkanlah kau ke dalam lautan api. Ramaan. Oke lanjut teman-teman. Iya kan? Izin. Ulang pertanyaan saya Bang Luga ya. Kenapa Yesus disebut anak tunggal padahal dua-duanya tidak didahului masa? Tidak ada yang kakak, tidak ada yang adik di situ, nggak ada yang tua di situ. Bang Istilaful. Ini Iya. kan kita ada teman Kristen yang lain ya. Iya ya. Saya mau tanya setuju nggak dengan pendapatnya Luga? Abang Kojiro, monitor.
Iya, monitor. Ya, bagaimana dari apa yang Anda dengarkan tadi, setuju nggak dengan pendapatnya Luga? Ini loh, Bang Luga kan bilang Roh Kudus itu kan istrinya Tuhan, ya kan? Nah, Lukas 3 ayat 38 itu juga mengatakan Adam itu anak Tuhan juga. Pertanyaan aku, kenapa Adam tidak lahir dari rahim Roh Kudus? Nah, oke, dijawab. Tidak ada ayatnya Adam disebut anak Tuhan. Sebentar, tidak ada ayatnya disebut Adam anak Tuhan. Kamu cuma membaca salah arah baca kamu salah. Yesus itu anak Adam, lalu Yesus itu anak Allah. Jadi kamu menganggap Adam itu anak Allah. Jadi kamu salah baca itu. Yesus itu kan anak Adam, anak Yusuf, anak ini, baru terakhir anak Allah. Anak Adam lalu dikatakan anak Allah. Jadi bukan kamu komanya nggak kamu baca, kamu ratain. Jadi kamu jadi baca Adam anak Allah, nggak ada ayatnya Adam itu anak Allah. Kamu salah baca. Oke, Bang Jadi Fajiro, komanya nggak kamu nggak baca. Oke, Luka, kita bacakan ulang ya, boleh. Di mana Bang Fajiro? Biar aku Lukas bacain. 3 ayat 38. Oke, Bacakan. sabar. Dari 37 deh, biar lebih enak. Lukas 3. Lukas 3, 37 dan 38. Ya. Lukas 3, oke. Anak Metusala, anak Henok, anak Yarid, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Terus. Adam nggak ada disebut itu komanya kau baca, tolol. Komanya kau baca. Nggak sekolah Bang, sih kau ini. koma itu masa harus dibaca begini, Bang? Anak Metusala, koma, anak Henok, koma. Masa harus dibaca begitu, Bang? Enggak, maksudnya gini. Begini maksudnya. Kamu kan baca nih ya. Ini kan silsilah Yesus. Yesus itu anak Enos. Yesus itu anak Set. Yesus itu anak Adam. Yesus itu anak Allah. Tapi dia tidak membaca karena ini kan silsilah Yesus. Oke. Bukan Adam, anak Allah. Yusuf anaknya siapa? Yusuf anaknya Eli. Ya adalah anak Yusuf. Oke. Yusuf anak Eli, betul? Eli anak Matat, betul? Matat Bukan anak begitu, Lewi. Mbak. Bukan begitu, salah. Ini bukan silsilah. Ini Bang, pendapat ini orang judulnya tentang silsilah Yesus loh, Bang. Iya. Oke. Tapi artinya begini loh. Yesus itu anak Matat. Yesus itu juga anak Lewi, bukan Matat anak Lewi, bukan begitu. Lah berarti kalau gitu Yesusnya ada banyak dong. Menurut sebentar. Menurut anggapan orang, iya anak Yusuf, iya juga anak Eli, bukan berarti Nggak ada anak kata Yusuf, iyanya, Eli Bang, anak di situ. Yusuf, Eli anak Bang, Matat, nggak ada bukan kata- begitu. Nggak ada Udahlah, kata sekali iyanya di diajarin situ. kalau nggak ngerti udah cukup, lanjut yang lain. Nggak, gini, Udah. Bang Yang penting Luga. saya udah jelasin, jangan diulang-ulang, Iya saya tidak capek. Oke, sebentar Bang Luga, saya mau bicara sedikit ya. Di situ tidak kata iya juga anak ini, iya juga anak ini, enggak begitu. Kalau dia anak ini juga, anak Ya, ini pelajari juga, lagi enggak aja. berat. Sabar Bang Ya. Luga, saya lagi bicara. Renungkan. Saya lagi bicara Bang Renungkan Luga. aja dulu. Bang Luga, saya lagi bicara. Oke, diam dulu mulutnya. Di saat dia anak ini, berarti Yesusnya ada banyak. Bukan tertuju kepada satu Yesus saja. Sekarang kalau dikatakan Lady Ghost anaknya Wan Abi. Setelah itu Wan Abi merujuk kepada Bang Wasli. Terus saya bilang, oh anaknya Wan Abi, anaknya Wasli, anaknya ini berarti Lady Ghostnya bukan satu. Lady Ghostnya ada banyak. Kalau Bukan Lady gitu, Ghostnya cuma jadi satu, hanya disebutkan satu saja. Itu silsilah gini. sederhana. Misalnya ini yang disebutin adalah kakek keturunan nenek moyangnya. Yesus itu pertama anak Yusuf. Yusuf ini punya anaknya bapak. siapa? Yusuf anaknya Anaknya siapa? Eli. Yusuf anaknya Eli. Eli anaknya siapa? Eli baca lagi dong, anaknya Matat. Matat anaknya siapa? Anaknya Lewi. Oke, Lewi anaknya siapa? Lewi anaknya Malaki. Malaki anaknya siapa? Yasnai. Oke, Yasnai anaknya siapa? Yusuf. Matica Oke, Yusuf. anak Amos. Oke. Oke. Terus?
biar nggak kepanjangan. Yesus juga anaknya Mahalael, Yesus juga anaknya nggak ada Enos. tulisannya begitu. Bang, apa Iya. standar sebentar, Bang. Adam itu kan sebentar saya bantah sedikit ya, Bang ya. Izin, Bang. Anda memberikan saya dua standar yang berbeda. Standar yang pertama, Anda katakan Yesus anak Yusuf, Yusuf anak ini, anak Eli, Eli anak Matat. Itu standar yang Anda kasih nih. Setelah itu Anda kasih saya standar kedua, Yesus anak Yusuf, Yesus juga anak Eli, juga anak Matat. Berarti Yesusnya ada banyak. Anda ngasih saya dua standar yang berbeda dan dua standar ini. Dan dua standar ini bukan sebentar, Abang. Kenapa sih, Bang? Nggak bisa dengar orang ngomong. Abang kasih saya bukan ngasih standar yang apple to apple. Nih, standarnya. Tadi yang pertama sudah benar, tapi begitu Anda gabung ayat saya terus juga anak ini, saya minta data yang tertulis yang seperti Abang katakan. Oke. Karena data itu Kita tidak tertulis seperti itu, Bang. Kita kembali ke pertanyaannya Abu Isya, ya kan? Katanya Abu Isya, katanya Adam anak Allah. Di mana ayatnya Adam anak Allah? Di sini kan anak Set, anak Adam, anak Allah. Ini lagi menjelaskan siapa Yesus, bukan Adam anak Allah. Enos anak Set. Set anak siapa? Anaknya ada. Ini lagi dijelasin, ini anaknya Yesus ini anaknya Enos, anaknya Set, anaknya Adam, anak Yesus yang sedang dijelaskan, bukan si Adam anaknya Allah. Adam itu kan nggak punya bapak dan mama. Siapa ibu kandungnya Adam? Adam kan tidak dilahirkan dari hubungan seks. Adam itu kan tidak dilahirkan dari. Udah cukup lah. Ini pertanyaan tolol ini nggak ada gunanya. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Bila kamu pergi surga enggak? Enggak, bila kamu pergi surga. Apa tuh? Kamu pergi surga. Iya, kenapa? Iya, bila. Kapan lagi mau pergi surga? Aduh, kamu jangan hina-hina surga loh. Surga itu bukan Ciputat, bukan Jakarta. Kamu jangan menghina surga. Iya. Kamu belum tentu masuk surga loh. Ya, benar jadi, loh. Nabi Luga. Kau masuk neraka, kau hina-hina surga loh. Sebentar dulu Nabi Luga, untuk ngetes kenabian Luga ini bisa dipercaya atau tidak, dia harus bisa menjawab pertanyaan ini. Nabi Luga, siapa yang menciptakan tiga bentuk Tuhan itu? Ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Anak, tiga-tiganya punya bentuk. Siapa menciptakan bentuk? Tidak ada yang menciptakan Allah Bapa. Allah Bapa sudah maha kuasa dari kekal sampai selamanya. Tapi dia punya bentuk, Nabi Luga. Dia Iya, punya bentuk itu tidak ada yang menciptakan. Bentuk itu di atas segala-galanya. Bentuk itu Tuhan. Iya, berarti Tuhan mendapati dirinya dalam keadaan seperti itu. Tuhan tidak mendapati, Tuhan sudah ada dari kekal. Jadi tidak ada istilah mendapati. Enggak, anggap saja ya, kita berandai-andai ya. Saya ini adalah Tuhan. Saya mendapati diri saya bentuknya seperti manusia. Lah kok untuk saya seperti ini? Iya, karena misalnya ya memang dari dulunya. Siapa yang larang? Kan gak ada yang larang. Iya, itu dia masalahnya nih. Misalnya kalau saya Tuhan itu nih, bukan saya seperti manusia, masalah. pasti saya akan bertanya, kok bentuk saya seperti ini? Siapa yang menciptakan saya seperti ini? Makanya saya bilang otak kau yang kecil segede bakpao itu jangan kebanyakan mikir. Otak kau itu otak hina. Manusia berdosa lagi kau. Jangan kau berpikir seperti Tuhan karena kau adalah makhluk hina. Jadi sudah menjadi nasib Tuhan ya, sudah menjadi takdir Tuhan bentuknya seperti itu. Bukan nasibmu yang nggak sanggup berpikir ke situ. Nggak boleh kau berpikir ke situ karena kau satu manusia berdosa dan mau ke neraka. Apa yang mau diharapkan dari pertanyaan kau? Betul nggak? Iya, masalahnya Tuhan mendapati dirinya dalam keadaan seperti itu. Iya, itulah derita kau lah itu, tanyalah kepada diri kau. Menderitalah kau dengan pertanyaan itu. Kalau saya mah nyantai aja. Iya, dijawab dong tadi. Makanya kenapa ada orang gajinya UMR, yang satu gajinya 500 triliun. Itulah bedanya. Yang punya otak dan yang nggak punya otak ya. Iya, kalau kau kan nggak punya, makanya cara berpikir kau tuh aneh. Oke, saya terima. Cuma pertanyaannya kedua sama. Saya ulang lagi pertanyaannya nih. Ini ada anak, ada bapak, padahal sama-sama tidak didahului masa loh. Seharusnya umurnya sama. Ya memang sama umurnya. Bahkan nggak punya umur.
Gimana mau Iya. mengatakan yang tidak diawali Kan masa Yesus itu kan dulu? berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Selesai. Iya, artinya tidak ada anak dan tidak ada bapak di situ. Kedudukannya harus sama dong. Salah kau. Tidak ada tua, tidak ada muda di situ, tidak ada. Iya kan saya bilang ketiganya punya kelebihan. Kalau berpikir kelebihan Bapa, percaya hanya karena kelebihan mereka anak. bertiga memiliki kelebihan, tidak berarti ada yang tua, ada yang muda. Dua-duanya tidak didahului masa loh. Ya itu sudah penetapannya, memang dia jadi anak, dia lebih muda memang. Oke. Gimana tuh, Di dalam aduh, saya yang kekekalan bodoh itu ini sudah ada kayaknya yang susah muda, memahami tuh. ada Nabi yang Luga. agak lebih tua, itu sudah ada dari dalam kekekalan. Makanya jadi gini, ada hal-hal yang tidak boleh kita kata itu cuma milik Tuhan. Kita ini kan ciptaan. Masa kau ciptaan sok-sok petantang-petenteng di depan sang pencipta? Iya, betul Diamlah. juga sih. Ya, Cuma kau diam tetap aja, saja itu saya mau menjadi makan, pikiran. berak. Tetap saja menjadi pemikiran Itu saya cukup. tuh, Nabi Ya Luga. udah, pikirkanlah kalau memang kau nggak naik pangkat jadi tuan, ngapain kau pikirin? Tetap aja kau jadi orang biasa Dikatakan kan? anak, dikatakan bapak, padahal sama-sama tidak Kebanyakan didahului mikir. masa loh. Itu namanya kebebasan Bang berpikir. Luga. Udah tahu dia ciptaan, tapi Oke, dia sosok Bang berpikir kayak Kojiro. Tuhan. Silakan. Ada lagi tak? Oke, saya tanya lagi teman kakak. Iya. Bang Kojiro, ini mungkin pertanyaan saya tidak menyinggung Bang Luga. Saya minta maaf sebelumnya kalau tersinggung dengan pertanyaan saya. Sepengetahuan saya, Kristen mengimani bahwasannya Nabi itu harus dari Bani Israel. Oke, Bang Kojiro sendiri mengimani nggak ada Nabi Luga nih yang dari Indonesia? Iya kan dikatakan nabi terakhir itu Yesus. Udah berhenti di Yesus, nggak ada nabi lagi. Bukan juga. Wah, Oke, gimana saya tuh jawab Bang Bang Luga? Luga ya. Katanya nabi terakhir ya, Saya jawab. bukan Bang Luga. Kayak Saya mana jawab. Bang Luga tuh? Saya jawab, tidak ada ayat tertulis di dalam Alkitab bahwa Nabi terakhir adalah Yesus. Itu adalah ciptaan dari pendeta-pendeta. Itu nggak ada. Di Wahyu pasal 9, di akhir dari dunia, itu belum terjadi. Itu akan ada muncul dua nabi. Bahkan setelah Yesus bangkit ke surga di Kisah Rasul pasal 13, itu masih ada Nabi Barnabas. Nah, jadi istilah nabi terakhir itu adalah ciptaan gereja, bukan ayat Alkitab, bukan firman Tuhan. Apa tujuannya? Tujuan membuat istilah nabi terakhir adalah supaya para pendeta-pendeta jadi bos, bebas memerkosa umatnya. Supaya pendeta-pendeta ini menerima uang dari jemaatnya, bebas membuat ajaran seenaknya, makanya nggak boleh ada nabi. Nah kalau ada nabi kan bisa jadi polisi kan? Oh kata Tuhan begini Oke, kok, sebentar ajarannya Nabi. beda. Nah itu Saya adalah bacakan ajaran ya. gereja. Tadi referensi dari Nabi. Pada waktu itu di dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi pengajar, Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lucius orang Kirene, dan diasuh bersama dengan raja wilayah tersebut. Kisah para rasul ini dicatat jauh setelah penyalipannya, sudah kebangkitan. Setelah Yesus ya. Iya, setelah Yesus ya. Jadi masih ada nabi-nabi, dan hingga sekarang siapa yang punya penglihatan, punya pesan dan pembawa wajawantahnya wahyu dari Tuhan, dia adalah nabi itu sendiri. Dan saya sendiri mengakui Luga ini nabi. Thank you. Oke, Bang Oke, Troy. saya jawab lagi. Satu lagi ya. Gini. Iya, boleh. Kan hamba Tuhan tuh ada 5 sebenarnya, 5 jawatan sebut. Pertama Rasul, Efesus 4:11, Tuhan memberikan untuk memperlengkapi jemaatnya 5 jawatan. Pertama sebagai Rasul, kedua sebagai Nabi, ketiga sebagai penginjil, 4 sebagai gembala, yang sering kita dengar dengan nama pendeta. Ini gembala ini. Baru kelima sebagai pengajar. Pertanyaannya, kenapa tidak adil? Kenapa cuma Nabi aja yang nggak boleh tampil lagi? Kenapa pendeta masih tampil? Kenapa tidak ada istilah ustadz terakhir, ulama terakhir? Kenapa harus nabi terakhir? Rugi dong. Oke, panjang juga saya tanya juga Iya. ya, saya tanya. Jadi Nabi, kenapa nabi. nggak ada ulama terakhir atau Nabi, pendeta nabi. terakhir? Kenapa harus nabi Oke, terakhir? oke. Jadi Saya jangan tanya. kau bikin aturan-aturan yang membuat rugi kami para nabi ini. Silakan. Oke, saya mau tanya, apakah Nabi Luga ini termasuk dalam 124.000 nabi-nabi atau yang 25 saja ataupun yang 5 orang? Sebab Enggak, di situ dia sudah nggak dibagi. paham kalau Alhamdulillah Saya tahu, Aki. saya tahu. Iya, saya tahu. Saya masuk di- Alhamdulillah saya termasuk masuk- Aki.
Saya masuk di 24 tua-tua, yang ring satunya Allah Bapa. Di sekeliling tahta Allah ada 24 rasul, saya masuk di situ. 24 rasul. Iya, 24 tua-tua, Wahyu 4 ayat 5. Dan di sekeliling tahta Allah itu ada 24 tahta, dan di atas 24 tahta itu duduk 24 tua-tua. Saya masuk di situ. Pusing kan lo? Oh, berarti Bang Luga A1 lah ya, A1. Ring 1, ring 1. Pusing. Saya tidak pusing juga, tapi kalau saya Udah berserak lah, berserak. Enggak sih, sebenarnya kita nggak pusing. Saya tidak mau turun. Iya, tidak pusing. Apalagi yang mau ditanya? Sekedar info ya, nanti ada gelombang kedua untuk pembaptisan di Sungai Gangga. Bagi yang ikut boleh request, nanti saya catat. Bang Troy, lu jangan bikin gua ngakak lah. Sungai Gangga yang motornya kayak begitu, kayak mana ceritanya? Studi tour ya sekalian. Kreditur sih nggak sampah. Enggak, nanti kan Sungai Gangga itu akan dibersihkan karena bagaimanapun sebangsa dengan Bang Saiful ya. Bang Saiful kan dari India. Jadi saudara-saudaranya dia udah bilang tolong Bang Luga datang dulu ke India karena masih ada 1 miliar Hindu yang akan kami baptis. Bang Saiful harusnya datang, saya Saiful bantuin. Ya, misi kami sebenarnya yang utama adalah mengkristenisasi seluruh penduduk India gitu. Jadi orang Kristen ini anak-anak Tuhan gini. Betul. Oh betul, jadi anak-anak Tuhan. Jadi artinya kamu ini adik-adik. Makanya kami panggil Allah itu Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Akan tetapi ampunilah orang bersalah seperti kami mengampuni, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ngeri ya? Oke. Boleh aku ngomong nggak, host, sebentar? Apalagi sih dari tadi ngomong mulu. Ya gue belum ngomong, Bang Luga. Boleh, Bang Wanasi, silakan. Iya kan Bang? Iya kan Bang? Kita lama nggak ngopi ah. Bang Luga, kalau misalnya hamba sama anak beda nggak sih? Hamba sama anak beda nggak? Beda dong. Misalnya lo punya pembantu si Iem sama anak kandung lo, bisa nggak lo kasih seluruh harta lo kepada pembantu lo? Kan nggak mungkin kan? Iem, kamu sini dong, seluruh sertifikat rumah, harta semua, mobil Ferrari aku kasih ke kamu, kan nggak mungkin. Gila, disangkain lo bilang gila. Masa kasih harta ke pembantu? Tapi kalau harta ngasih ke anak, iya. Iya benar. Berarti kalau abang itulah kan perbandingan antara nabi dengan anak. Iya, bentar Bang. Kalau nabi-nabi kan pembantunya. Ya, kalau iya. Makanya nabi itu nggak boleh berakhir. Namanya juga pembantu. Masa pensiun? Kerjaan belum kelar kok main pensiun aja. Iya kan? Kalau ibarat kata cician masih banyak. Belum kelar gua ngomong pulang. Kalau abang kan anaknya Tuhan. Oke, saya tanya terakhir ya kan. Bentar dulu dong Mas, gua belum kelar ngomong. Gua udah lama 2 tahun nggak ketemu dia ini. Bang Luga. Iya, setengah jam lagi kita rubuh ya teman-teman, terus jam 6 ya. Kalau saya 5 menit lagi. Bang. Oke, juga saya mau tanya 2 menit lagi. 2 menit lagi saya. Sabar Bang Wasli, Bang Wanabi dari tadi mau nanya. Bang Wasli sabar. Bang Wanabi dari tadi mau nanya nggak? Bang Wasli kasih kesempatan Bang Wanabi bertanya ya. Bang Wasli udah banyak bertanya, minta izin dulu. Oke, Bang Wanabi silakan. Bang Wanabi ke mute. Nah, dia diam itu. Oke, sudah dia sudah monitor Bang Wasli. Bang Luga, kalau abang Luga kan anaknya Tuhan, ya kan? Bang Luga ya kan, betul kan? Iya, terus. Kalau saya kan hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan. Bukan, kau bukan hamba Tuhan, kau ciptaan aja, benar. Ciptaan juga, hamba juga. Enggak, bukan hamba. Tentar dulu, belum kelar kepada nabi dan rasul. Mah kayak gitu sama adeknya, nggak boleh gitu. Dia boleh potong-potong kalau ngomong sama adeknya gitu. Ya silakan, sebagai ciptaan silakan. Nah iya makanya, kan gitu ya kan. Jadi kalau ciptaan yang hamba, dia kan harus mengikuti aturan Tuhan gitu. Kalau Bang Luga ikutin nggak tuh aturan Tuhan? Coba gue tanya.
Iya, kalau hamba itu dalam struktur kerajaan dia hanya bisa dijabat oleh nabi dan rasul dan 5 jawatan, bukan umat. Itu hal hamba. Nah, kalau kamu ya kita harus mengikuti aturan Tuhan dong. Semua kan kita ikutin. Percaya dulu kepada Yesus sebagai anak kandung. Itu hukum yang paling utama. Percaya kepada bapaknya sebagai bapak kandung, anaknya anak kandung, nabi-nabi ya pembantu-pembantunya. Itu. Jangan nabi dianggap jadi bos. Betul, Nabi Bang. itu pembantunya Tuhan sama pembantunya anak. Iya, kalau orang-orang Islam tuh percaya kalau Yesus itu cuma utusan, dia pembawa berita, pembawa firman Tuhan, ya kan? Bang Luga betul kan? Tapi kan kalau menurut ajaran Kristen kan kalian nanti kan masuk neraka kalau nggak bertobat dan percaya kepada Yesus. Udah ya, saya rasa cukup ya. Aku mau berangkat ini. Bang Luga nggak kangen sama adanya nih. Mau kemana, Bang Luga? Aku mau mau jalan. Kapan lagi? Oke, ya, saya rasa cukup. Ngopi lagi. Ke Pondok Gede. Saya mau tanya satu lagi Luga. Iya, silakan. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Oke nih. Luga, di dalam Roma 1 22 23 di situ ada satu peringatan, ingat ya. Mereka menganggap diri bijaksana, tetapi mereka menjadi bodoh katanya. Dan menukar kemuliaan Allah dengan fana, dengan seperti manusia, mengumpamakan seperti manusia, burung-burung, dan binatang yang berkaki 4. Jadi di situ, karena kamu menganggap ataupun mengumpamakan Allah itu seperti manusia, Yesus, maka itu adalah kebodohan katanya. Ataupun menganggap itu sebagai burung merpati, tafsir kamu. kebodohan. Ataupun domba, semua ada dalam Bible kamu itu, juga macam itu enggak? Enggak. Ya kau salah tafsir. Intinya kau bertobat lah ya. Udah ya, saya rasa cukup dulu teman-teman ya. Aku tutup dulu. Oke Luga, I love you Luga. Bye bye. Ya, demikian tadi sahabat Dua Sudut Pandang, video yang ramai yang seru ya. Di Komal Muslim milik dari hantu wanita atau Lady Ghost. Luga Tambunan kolaborasi dengan Troy berhasil memaparkan Tritunggal Titanium. Tetapi yang dari inti pembahasannya adalah di mana konsep silsilah Yesus yang dipertanyakan antara Lady Ghost dan Luga Tambunan tidak menemui titik temu hanya karena beda cara membaca menurut pandangan Muslim seperti ini, menurut pandangan Luga Tambunan seorang Kristen yang seperti ini. Kita bisa mengambil kesimpulannya untuk pengetahuan ini. Sampai ketemu lagi untuk video Luga yang selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin membantu, memberikan bantuan kepada Dua Sudut Pandang, silakan kirimkan kuotanya aja, mungkin 10.000, 20.000, atau 30.000, seikhlasnya Anda ke nomor ini. Berapapun bantuan Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk video Luga yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.